Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan kasus-kasus pelanggaran etika bisnis, yang mana ini adalah anggota kelompok kami. Lalu, sebelum masuk ke bagian pemaparan dari kasus-kasus yang sudah kami kumpulkan, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika bisnis. Jadi, etika bisnis adalah prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dalam aktivitas bisnis yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh individu atau perusahaan sesuai dengan dokumen berlaku. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah pemaparan dari kasus-kasusnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Kasus pelanggaran etika bisnis yang pertama yaitu ada dari kasus perbudakan buruh oleh CV Sinar Logam. Jadi kronologinya yaitu Kepolisian Resor Kota Tangerang menggerebek CV Sinar Logam Kampung Bayu Ropak, Desa Lebapali, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang pada tanggal 31 Mei 2013. Diduga perusahaan itu menyekap dan memperbudak buruh yang bekerja di sana. Polisi telah menetapkan 7 tersangka. Sebagai tersangka yaitu Yuki Irawan selaku pemilik pabrik dan 4 anak buahnya, Teddy Sukamto, Sudirman, Lutfi, dan Jaya, sedangkan 2 tersangka lainnya masih buron. Kemudian untuk penyelesaian konfliknya yaitu para pelaku dijerat 6 pasal berlapis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni yang pertama ada pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan orang, pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dan yang terakhir pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Baik, kasus yang kedua adalah diduga korupsi senilai 2,5 miliar, Direktur Sivil Lembata Jaya ditahan jaksa. Dalam perkara ini, tersangka yaitu Leli Yumanialai atau Aci Leli diduga melanggar pasal pokok, pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan Simpang Leharingo Batu Pino tahun 2022 senilai 5,6 miliar. Kerugian keuangan negara mencapai 2,5 miliar. Sebelumnya, saat ditetapkan sebagai tersangka pada 8 September 2024 lalu, suami Aci Leli, Wahilmus Wilianto, telah mengembalikan uang negara sejumlah 1 miliar rupiah. Selanjutnya ada penyelesaian kasus. Setelah diperiksa, tersangka langsung ditahan penyidik Tipidus Kejari Lembata dan diantar menggunakan mobil tahanan menuju Lapas Lembata. Pada tanggal 17 September 2024, Kejaksaan Negeri Kejari Lembata NTT resmi menahan Direktur CV Lembata Jaya, Leli Yumania alias Aci Leli terkait dugaan korupsi proyek peningkatan jalan senilai 2,5 miliar. Baik, untuk kasus pelanggaran etika yang berikutnya yaitu ada gugatan CV Raja Wali yang ditolak pada putusan sidang pelanggaran desain industri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan dari CV Raja Wali dalam putusan sidang pelanggaran desain industri produk genset. Dalam perkara ini, gugatan diajukan oleh CV Raja Wali Diesel, sementara pihak yang tergugat adalah Tommy Atmadireja sebagai tergugat 1 dan PT Pelangi Teknik Indonesia sebagai tergugat 2. Kuasa hukum dari CV Raja Wali, yaitu Adi Dharma, menyatakan bahwa pihak ini memiliki kepentingan dalam perkara gugatan ganti rugi desain industri produk genset di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Beliau juga menyebutkan bahwa mereka ini memegang surat otoritas untuk menjual genset yang menjadi sengketa kedua belah pihak. Kemudian, penyelesaian dari kasus ini yaitu Majelis Hakim sudah memutuskan dalam sidang sesuai dengan ketentuan dari undang-undang yang berlaku, yaitu diputuskan bahwa pihak penggugat tidak memiliki legal standing seperti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Legal standing itu hak gugat bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan. Sehingga karena CV Raja Wali tidak memiliki legal standing, jadi gugatan yang dilakukan oleh CV Raja Wali ini ditolak dalam persidangan. Seperti itu. Baik, dari 3 kasus pelanggaran etika bisnis yang sudah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa perlunya penerapan etika dalam berbisnis. Etika bisnis itu penting karena dapat menciptakan suasana yang profesional, saling menghormati dan meningkatkan komunikasi, yang mana membantu perusahaan berfungsi sebagai tempat yang produktif. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.